Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Ottoman yang berdiri sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah menghadapi tantangan hebat pada awal abad ke-15. Pertempuran Ankara pada tahun 1402 melawan pasukan Timurid di bawah pimpinan Timur Lenk menandai awal dari periode sulit yang disusul oleh Perang Saudara Ottoman yang terjadi pada tahun 1402 sampai 1413. Perang saudara ini tidak hanya mengancam eksistensi kekaisaran, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang mendalam di antara penguasa dan pewaris tahta. Pertempuran Ankara yang berlangsung pada tahun 1402 merupakan titik balik kritis dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Bayezid I menghadapi pasukan Timurid yang dipimpin oleh Timur Lenk. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan telak Ottoman dan penangkapan Sultan Bayezid I oleh Timur Lenk. Kekalahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian di dalam kekaisaran. Kekalahan ini juga menjadi pencetus utama awal mula Perang Saudara Ottoman. Dalam kekacauan setelah pertempuran, putra-putra Bayezid I saling bersaing untuk mendapatkan kendali, meletakkan dasar konflik internal yang sangat merusak. Putra-putra Bayezid I bersaing untuk mendapatkan kendali atas kekaisaran, memicu periode perang saudara yang dikenal sebagai Perang Saudara Ottoman. Perebutan kekuasaan antara Sulaiman Çelebi, Isa Çelebi, dan Mehmet Çelebi dan Musa Çelebi menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang meresap ke dalam struktur kekaisaran. Perang Saudara Ottoman melibatkan pertempuran antara para pewaris tahta serta campur tangan dari penguasa regional dan bangsawan yang menginginkan keuntungan dari konflik tersebut. Perang ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik, tetapi juga merusak ekonomi masyarakat Ottoman secara keseluruhan. Periode ini memunculkan tantangan besar bagi keberlanjutan dan integritas Kekaisaran Ottoman. Sulaiman Çelebi, putra sulung Bayezid I, memimpin koalisi yang mendukungnya sebagai penguasa sah. Ia mendapatkan dukungan dari sejumlah besar pasukan Ottoman yang setia pada dinasti, termasuk beberapa panglima militer terkemuka. Koalisi Sulaiman Çelebi berfokus pada mempertahankan tradisi dan keseimbangan kekaisaran. Isa Çelebi, saudara Sulaiman, membentuk koalisi sendiri dengan dukungan dari beberapa bangsawan dan pasukan elit. Isa Çelebi berusaha memperkuat pengaruhnya di wilayah tertentu dan menarik dukungan dari asing. Koalisi Isa Çelebi cenderung lebih fleksibel dalam hal politik dan mengakui perlunya adopsi kebijakan baru untuk memulihkan kekuasaan Ottoman. Mehmet Çelebi, putra Bayezid I yang muncul sebagai figur kunci dalam perang ini, membentuk koalisi yang sangat kuat. Ia mendapatkan dukungan dari berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk para sufi dan bangsawan. Koalisi Mehmet Çelebi memiliki fokus pada reformasi internal untuk mengatasi ketidakstabilan yang telah menghantui kekaisaran. Sedangkan Musa Çelebi, putra termuda Bayezid I, membentuk koalisi yang cenderung bergantung pada dukungan dari luar. Ia mencari bantuan dari penguasa regional dan bangsawan yang memiliki agenda sendiri. Koalisi Musa Çelebi menciptakan dinamika tambahan dalam konflik, membawa kepentingan asing ke dalam pertarungan. Putra-putra Bayezid I, Sulaiman Çelebi, Isa Çelebi, Mehmet Çelebi, dan Musa Çelebi
memimpin pasukannya masing-masing ke dalam pertempuran, mengejar tujuan yang saling bertentangan. Konfrontasi mereka tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan pertarungan ideologi, ambisi pribadi, dan dukungan dari berbagai kelompok dalam masyarakat Ottoman. Pertempuran antara pasukan ini menciptakan ketidakstabilan yang sangat mendalam. Konfrontasi di medan perang menjadi cerminan dari persaingan yang intens. Sementara ketidakpastian ini memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di seluruh kekaisaran. Sulaiman Çelebi, putra sulung Bayezid I, ikut serta dalam konflik sebagai pemimpin salah satu koalisi. Namun sayangnya ia tewas dalam pertempuran atau terbunuh selama konflik. Isa Çelebi, saudara Sulaiman, juga merupakan tokoh utama dalam konflik. Kematian Isa Çelebi tercatat dan ia diketahui tewas selama perang. Namun sumber sejarah tidak memberikan detail tentang bagaimana kematian tersebut terjadi. Musa Çelebi meskipun terlibat dalam konflik, tetapi Musa Çelebi berhasil selamat dan kemudian bersekutu dengan Mehmet Çelebi. Perang Saudara Ottoman berakhir pada tahun 1413 setelah mediasi oleh Syekh al-Islam. Syekh al-Islam adalah gelar yang digunakan untuk menyebut seorang tokoh agama Islam yang memegang posisi penting sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan hukum Islam di suatu wilayah atau kekaisaran. Gelar ini dapat berbeda-beda di berbagai wilayah, dan pemegangnya biasanya memiliki otoritas untuk memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam dan memainkan peran kunci dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Mehmet Çelebi berhasil memperoleh pengakuan sebagai sultan dan mengakhiri periode konflik internal. Meskipun kekaisaran mengalami goncangan yang sangat hebat, akhir perang membuka jalan menuju upaya pemulihan dan rekonstruksi kekaisaran Ottoman. Stabilitas yang dicapai di bawah pemerintahan Mehmet Çelebi menandai akhir dari periode krisis dan awal dari usaha membangun kembali kekaisaran yang lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Mehmet Çelebi dan para penerusnya, Ottoman melanjutkan ekspansi wilayah. Hal ini mencakup perluasan ke wilayah Antioquia, Balkan, dan Timur Tengah, memperluas batas-batas kekaisaran. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Dengan kepemimpinan Sultan Sulaiman I yang disebut sebagai Sulaiman yang Agung. Periode ini dikenal sebagai zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun ada periode kejayaan, kekaisaran menghadapi tantangan termasuk tekanan dari kekuatan Eropa, masalah ekonomi, dan pertentangan internal. Pada abad ke-18 dan ke-19, Ottoman mengalami kemunduran yang signifikan dan kehilangan wilayahnya sebagai akibat dari Perang Rusia-Turki dan Perang Kemerdekaan Yunani. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Utsmaniyah semakin lemah dan tertinggal dalam pembangunan industri dan militer dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Akhirnya, Ottoman menghadapi akhir pada awal abad ke-20, ketika Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia I dan pendirian Republik Turki yang modern oleh Mustafa Kemal Atatürk.